Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua ya. Jadi kali ini kita mau melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin ya, tentang virus ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Anak ibu sehat kan semua? Semoga sehat semua ya ibu. Alhamdulillah hari ini Insya Allah ya, mudah-mudahan kita selalu terlindungi ya. Jadi hari ini pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-6 ini pada bab terakhir ya, kemarin pertemuan ke-5 itu ini babnya adalah tentang virus masih ya, tentang virus kita lanjutkan yaitu tentang reproduksi virus ya, tentang reproduksi virus ya dan peranan virus dalam kehidupan ya. Jadi anak-anak persiapkan untuk belajarnya agar tenang, santai ya. Jadi jangan perlengkapannya semua disiapkan ya. Jadi belajar tentang reproduksi dan peranan virus. Ini pertemuannya untuk menutup ya. Jadi semuanya untuk tentang pembelajaran selama kita diderita oleh COVID. Anak-anak semua ya, ini reproduksi dan peran virus ya. Jadi kita bercerita tentang reproduksi itu artinya perkembangbiakan. Kemudian perannya apa sih? Perannya di dalam kehidupan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Oke ya. Nah ini KD-nya ya, KD-nya sama dengan kemarin ya, cuman indikatornya saja yang ada perbedaan ya. Indikatornya itu menjelaskan reproduksi tentang virus, kemudian mengidentifikasi peran virus dalam kehidupan dan cara penanggulangannya gitu ya. Nah kemudian kita harus tahu tujuannya. Jadi anak-anak ibu semua harus mengerti ya siklus dari atau reproduksi dari virus itu. Dia pakai 2 siklus nanti ya. Kemudian anak ibu semua juga harus bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya virus-virus itu yang merugikan dalam kehidupan atau yang menguntungkan, apakah merugikan semua ya. Nah itu tujuannya agar paham ya. Kemudian bagaimana kita mengatasinya ya, mengatasinya secara pribadi saja dulu ya, bagaimana ya. Yang pertama nantinya itu meningkatkan imun dan sebagainya ya, atau pakai teknologi ya. Kita lanjutkan. Nah ini salah satu contoh virus ya, kemudian dengan peta konsepnya anak-anak ya, sayang semua ya. Nah kalau ciri-ciri kita sudah ya, minggu kemarin pertemuan yang kemarin sebelumnya sudah ya. Sekarang kita gabung ya, virus itu reproduksi dengan perannya ya. Jadi 2 yang kuning itu ya. Jadi reproduksi peran ya. Kalau reproduksinya ada secara litik, ada secara lisogenik, 2 nanti kita bahas ya. Kemudian perannya adalah ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Tetapi yang menguntungkan itu sangat sedikit sekali, lebih banyaklah merugikan. Oke ya. Nah ya, kita lihat ciri-ciri virus itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, pada minggu pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas, sebenarnya ini selintas saja ya. Jadi virus itu berada pada antara makhluk hidup dan makhluk mati, tetapi peneliti sudah mengatakan itu menggolongkan ke dalam makhluk mati ya, karena tidak punya 2 RNA ataupun DNA ya. Jadi peralihan itu, kenapa peralihan dikatakan? Karena dapat berkembang biak hanya kalau ada makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk mati? Anak-anak semua karena dapat mengkristal kayak es itu. Emang kalau kita bisa nggak mengkristal? Nggak bisa kan? Nah makanya kita dikatakan makhluk hidup ya. Nah kita lanjutkan ya. Jadi virus itu banyak punya ciri-ciri ya. Jadi nah ini ciri-cirinya kemarin sudah kita pelajari ya. Ibu hanya melihatkan selintas saja, lagi mengingatkan ya. Tidak aseluler, ukuran kecil sekali, punya RNA atau DNA saja ya, bisa menghablur atau mengkristal ya. Kemudian
bentuknya bermacam-macam ya. Ibu hanya mengulangi saja ya yang kemarin selintasnya, disusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid gitu ya. Kita lanjutkan karena ini cuma selintas saja ya. Nah ya, kemudian bentuknya, nah kemarin kan sudah minggu yang sebelumnya sudah dibahas juga ya tentang inilah namanya strukturnya. Ini virus T ya. Ada kapsid penyelubungnya, di tengah-tengah ada DNA ya, kemudian ada lehernya, ada selubung ekor, ada serabut ekor, ada jarum penusuk, itu adalah untuk menginfeksi. Ini contohnya adalah bakteriofag ya, virus yang merusak bakteri Escherichia coli di dalam usus kita, di dalam lambung kita. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Jadi memang virus itu anak-anak ya memang zat itu dia protein yang memang kadang-kadang dia bisa menimbulkan hal yang baru dan menimbulkan kerusakan bagi kita ya. Nah, ini perkembangbiakannya dari virus itu ya, ada secara litik, ada secara lisogenik ya. Nih kalian lihat secara litik itu virusnya menghancurkan sel ya, jadi kemudian baru bereproduksi. Kalau secara lisogenik, virus itu berinteraksi dulu dalam sel, baru dia melakukan pembelahan. Sesuai dengan selnya membelah, dia juga membelah ya. Kalau litik ngancurin ya, kalau lisogenik bersenyawa dulu ya, baru dia membelah gitu ya anak-anak ya, paham ya, singkatnya seperti itu. Oke ya. Nanti kita lihat tuh ya contoh dari siklusnya ya. Yang sebelah kiri itu adalah lisis, yang sebelah kanan litik, sebelah kanannya adalah lisogenik. Jadi litik gitu ya, ada fase absorpsi, fase mau masuk ya, kemudian fase injeksi, itu dia masuk ke dalam, meletakkan DNA-nya ke dalam sel. Ya, apakah sel kita kayak seperti virus COVID ini ya, itu kan dia merusak pada bagian kita, masuk melalui kelenjar-kelenjar ya, masuk melalui cairan gitu ya, di hidung, mukus mulut, dekat kerongkongan gitu, dia menimbulkan nanti pengentalan. Nah itu efek darinya, dari dia merusak tubuh kita, itu efek itu sebenarnya ya. Jadi nanti pernapasannya tidak bisa terganggu kalau sudah cairannya mengental, kan seperti itu ya. Nah isinya semua dalam kentalan itu adalah virus. Nah dia sudah masuk gimana dia memutus-mutus, memecah-mecah DNA si inangnya. Nah DNA si inang dipecah-pecah, sudah kemudian dipisah-pisah semua. Nah kemudian dia melakukan perakitan ya, kemudian sudah perakitan dilisis. Artinya lisis apa? Dihancurkan dinding sel atau membran sel dari inang yang dia rusak. Nah kemudian dia keluar dalam bentuk banyak virus. Kalau siklus kan kembali lagi seperti semula ya kan. Nah kalau lisogenik dia menggabung dulu, pura-pura bersatu ya anak-anak ya, pura-pura bersatu dulu ya, kemudian dia setelah bersatu baru melakukan pembelahan. Jadi kemudian dalam membelah berdua dia bisa juga melakukan daur litik. Jadi yang berbahaya adalah daur lisogenik karena dia bisa dilanjutkan dengan daur litik ya gitu ya anak-anak ibu ya. Lihat ya dengan gambar berulang-ulang nanti ya. Oke kita lanjutkan ya. Nah ini fase infeksi tadi ya, sama ya, fase adopsi, penetrasi, replikasi ya, kemudian sintesis itu membuatnya kembali gitu ya. Oke. Nah ya kemudian secara litik nih ya, nih sama ya tadi ya. Kemudian fase perakitan yang terakhirnya ya, sudah belum yang terakhir ya. Jadi dua dari akhir kemudian dia pecah dilisisnya membran ya. Kita lanjutkan ya. Nah ya, jadi ini ya. Secara lisogenik tuh ini fase perakitan tadi ya, kemudian fase lisisnya ya. Nah, jadi dihancurkan sel-sel, ini sel bakteri sebagai contoh ya. Kalau kita COVID, sel kita yang dihancurkan ya. Jadi kemudian dia mengefek
cairannya yang berupa kental itu ya. Nah, kemudian dia baru keluar ya. Kita lanjutkan. Ya, kemudian secara lisogenik. Nah, anak-anak semua ya, lihat secara lisogenik ya, dia absorpsi sama. Dia lakukan penetrasi, kemudian penggabungan, kemudian dia bereplikasi. Replikasi artinya pengembangan. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 ya. Kemudian dia boleh pula menjadi litik ya. Jadi sangat cepat sekali. Makanya pertambahan virus itu sangat cepat sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya perbandingan antara daur litik dan daur lisogenik ya. Jadi kalau daur litik langsung pecah ya, langsung keluar baru. Kalau daur lisogenik itu dia jadi dari bergabung dulu dari 1 menjadi 2, kemudian satu-satunya itu nanti bisa juga melanjutkan menjadi litik. Ada perbedaan ya. Jadi kalau untuk lisogenik perbedaannya tidak menghancurkan membran sel ya. Kalau pada litik dia menghancurkan atau melisis ya, kemudian sehingga selnya mati, sel yang ditumpanginya atau inangnya menjadi mati ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke ya. Jadi nah kita baru tadi itu reproduksi ya. Jadi perbedaan reproduksi litik dan lisogenik. Sekarang kita pindah ke peran virus dalam kehidupan manusia ya. Ketika virus itu ada yang menguntungkan ya, ada yang merugikan ya. Kalau menguntungkan contohnya tuh untuk rekayasa genetika ya. Kemudian pembuatan vaksin ya, pengobatan secara biologis, pemberantasan hama itu kalau secara menguntungkannya ya. Lagi juga bisa merugikan. Apa merugikan? Contohnya virus itu dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, itu menimbulkan penyakit. Itu ya, jadi perannya ada 2 ya anak-anak ya. 1 menguntungkan, ya 1 menguntungkan, 2 merugikan. Oke ya, kita lanjut. Kita pindah yang kita lihat tadi, yang mana sih Bu yang menguntungkan itu? Nah itu ya, itu kita lihat menguntungkan itu. Ada pembuatan antitoksin ya, ada pembuatan DNA virus itu dijadikan sebagai vaksin ya. Kemudian ada juga untuk melemahkan bakteri yang berbahaya. Tetapi kalau bermain DNA kan anak-anak itu sangatlah berbahaya. Kadang-kadang harapan kita baik ya, rubah DNA-nya, tahu-tahu dia menjadi lebih ganas ya. Makanya pembuatan vaksin itu kita masih ragukan. Kenapa? Karena tubuh kita kan nggak sama ya. Nah, tubuh kita mengeluarkan antibodi yang berbeda. Ibu antara anak-anak dengan ibu kan pasti berbeda. Ibu sudah tua juga usia DNA-nya sudah tidak benar lagi ya kan. Anak-anak masih segar, anak-anak ibu semua. Itu kan menimbulkan perbedaan. Nanti diberikan vaksin yang sama, hasilnya pasti akan berbeda. Seandainya diuji coba remaja ya, kalau diuji coba orang tua langsung mati dia, malah diberi vaksin kan. Itu tergantung antibodi kita masing-masing, karena kita punya kekebalan sendiri ya, yang diperankan oleh si darah putih. Oke anak-anak ya, jadi hati-hati juga dengan vaksin, bukan sembarangan vaksin. Coba vaksin itu nanti bisa saja dia tidak berubah, dia tetap menjadi virus, berbahaya lagi ya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian peran yang merugikannya itu banyak tadi ya. Ada untuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bakteri ya. Nah kita lihat ya yang menguntungkan tadi ya, tuh pembuatan hormon untuk diabetes mellitus virus. Contohnya virus cacar, itu sudah ada vaksinnya. Makanya kalau kena cacar ada vaksinnya kan anak-anak. Campak, penyakit anjing gila kan disuntik itu pusarnya selama berkali-kali sampai 50-an kali ya. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk terapi gen banyak sih untuk penyembuhan penyakit turunan, tetapi kan itu spesifik dia karena yang dipengaruhi adalah gen dan DNA
Jadi kita harus hati-hati bermain DNA. Sedikit saja selewen kita bisa jadi bodoh, bisa jadi ketawa sendiri, bisa tidak bisa ngomong dan sebagainya ya anak-anak ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi bukan sembarang saja kita memasukkan vaksin dan merubah DNA ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di bidang kedokterannya tadi ya, hormon insulin untuk diabetes. Di bidang pertaniannya untuk mengendalikan serangga, untuk terapi gennya penyembuhan penyakit turunan ya. Jadi misalnya kalau ibu nih, ada turunannya ya, kena turunannya kan itu diabetes mellitus, misalnya penyakit anemia, thalassemia ya, sinklemia. Nah, kebetulan ibu nih adanya turunannya ya, jadi kena sinklemia. Tapi sinklemia-nya kalinya carrier ya, jadi tidak berpengaruh benar. Jadi kalau nanti misalnya dirubah terapi gen, tahu-tahu dia menjadi positif, galau kita ya. Jadi hati-hati bermain DNA atau gen. Oke ya. Nah, ini yang pindah kita ke merugikan ya. Nana lihat itu HIV ya, 1 itu menyebabkan kekebalannya berkurang, tidak ada kekebalan. Yang diserangnya adalah sel darah putih, sementara sel darah putih kan untuk kekebalan ya bagi kita anak-anak ya. Nah, sampai saat ini juga belum ditemukan vaksinnya ya. Jadi maka berhati-hati juga dengan COVID-19 ya. Masa sebentar aja udah ditemukan vaksinnya, sementara HIV aja sampai sekarang belum ditemukan ya. Nah, kemudian hepatitis ya, hepatitis itu menyebabkan penyakit hepatitis ya, yang kuningnya itu yang diserang adalah hati ya. Jadi kemudian penderita tubuhnya bisa berubah menjadi kuning ya. Jadi virus itu menyerang hati manusia ya. Kemudian Ebola, hepatitis sudah ada vaksinnya ya, tapi believe it ya, apakah itu memang terbukti apakah gimana ya, itu tergantung yang menggunakan ya. Kemudian Ebola, nah Ebola juga seperti itu, sampai sekarang juga belum ada vaksinnya ya. Gimana gejalanya? Sama dengan demam berdarah ya, tapi lebih hebat dari demam berdarah ya. Dia diserangnya adalah pertahanan atau imun tubuh kita ya. Kita lanjutkan ya. Ini pada hewan contohnya RSV itu ya, Rous sarcom virus sarkoma ya. Jadi itu menyebabkan ada bintil-bintil pada terjadi pada ayam ya. Jadi kayak tumbuh gitu ya pada ayam ya, pada ayam. Nah, itu. Kemudian rhabdovirus ya, menyerang sistem saraf pada anjing, kucing ya. Kemudian akhirnya itu menyebabkan penyakit rabies. Coba Nana Ibu lihat ya, beda-beda kan silindris ini ya. Jadi kalau terkena rabies, kebetulan sekarang sudah ditemukan vaksinnya. Lah lama ya, lah dari dulu ya. Kemudian seperti itu ya. Jadi sudah bisa kalau ada anjing gila, kalau ini bisa divaksin ya. Vaksin itu kan bibit penyakit yang dilemahkan ya. Jadi maka kita harus berhati-hati. Sekali lagi Ibu katakan anak-anak sayang ya. Sekali lagi harus berhati-hati dengan vaksin. Ya, karena vaksin itu adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan ya. Tapi kalau kita mempertahankan diri atau imun tubuh, itu bisa dari tumbuh-tumbuhan kita makan, dari menu kita, tubuh kita mengolahnya, kita menimbulkan daya tahan tubuh. Itu berbeda ya, pertahanan tubuh dengan vaksin itu didatangkan dari luar. Kalau imun didatangkan dari dalam. Mana yang baik anak-anak Ibu? Datang dari luar atau tubuh kita sendiri? Ayo. Mana yang lebih baik? Kan lebih baik yang di kita sendiri. Jadi kalau kita sudah sehat kan dia masuk, dia tidak bisa membelah ya kan. Jadi diam saja membentuk kapsid, dia diam kemana-mana. Habis masa tenggangnya dia bakal mati sendiri. Jadi sayang Ibu di rumah ya, berpikirlah cerdas. Lebih baik mencegah apa lebih baik mengobati? Ya kan? Kan lebih baik kita menjaga imun kita. Jangan semua dimakan saja, diserapah aja bahasanya Ibu ya. Jadi makannya yang bergizi, nggak perlu mahal, tapi bergizi, teratur, vitamin C-nya harus cukup, seratnya harus cukup, vitamin C terutama untuk meningkatkan imun tubuh kita. Berolahraga, jangan mentang-mentang libur bawa tidur aja, ya lah bengkak-bengkak itu ya. Ya enggak, bengkak-bengkak enggak mukanya. Orang Ibu kalah sama Ibu yang udah tua ya, kepala 5 ekor 6, masih enggak tidur.
Ya, ini mungkin ada anak-anak ibu yang masih tidur nih, ayo bangun ya. Dengar nih ibu celoteh ya. Nah, berceloteh tentang virus. Kenapa kita berceloteh virus? Karena kena virus inilah kita belajar di rumah. Oke. Nah, kemudian ada parakmisovirus itu ya. Nah, itu menyembuhkan penyakit tetelo ya, batuk-batuk. Tetelo itu saraf ayam ya. Ayam kalau kena tetelo matanya berair, jalannya miring-miring, akhirnya rubuh. Itu adalah penyakit paramyxovirus ya, atau penyakit Newcastle disease ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, yang merugikan kepada tumbuh-tumbuhan lagi ya, kita lihatnya ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu banyak ciri-ciri kenanya. Ada berbentuk kuning, ada bercak-bercak, ada bertotol-totol dan sebagainya ya. Nah, itu kalau pada tumbuh-tumbuhan misalnya mericanya warna kuning, gitu kuning, itu bisa disebabkan oleh virus. Oke ya, itu gejalanya. Kita lanjutkan ya. Nah ya, kita lanjutkan contohnya satu. Yang pertama itu pada pohon tembakau ada hilang klorofilnya, kemudian dia menjadi gosong, kemudian menjadi lumer ya. Itu namanya TMV, tobacco mosaic virus ya. Jadi dia merusak semua virus yang ada ya. Jadi tembakau yang ada jadi lumer nanti daunnya. Nah, ini kan yang pertama kali ditemukan ya. Kemudian virus tunggro, yaitu pada padi, ya nyerang. Inangnya itu pembawanya adalah walang sangit. Dia ngebawain ke padi, pindah kemana-mana. Jadi padinya menjadi kerdil, ya. Jadi wereng hijau, wereng coklat, walang sangit itu dan semuanya itu adalah pembawanya. Bukan inangnya ya. Pembawanya, vektornya namanya ya, pembawa. Kalau inangnya apa ini inangnya? Padi inangnya ya, yang dirusak-rusaknya. Tapi vektornya adalah serangga sama wereng. Maka diputus dulu rantainya vektornya itu ya. Jadi virusnya tidak menyebar. Kemudian virus CVPD, citrus pain flume degeneration kepanjangannya ya. Citrus pain flume degeneration ya. Jadi penyakit pada batang jeruk ya, ada tumor, kemudian menyerang sistem angkut ya, pembuluh flum ya pada tanaman jeruk. Flum apa anak-anak? Fungsinya walaupun belum belajar nih, di SMP sudah belajar pasti ya. Flum itu adalah pembuluh balik. Pembuluh balik adalah membawa makanan dari daun hasil fotosintesa ke seluruh tubuh. Jadi yang rusak flumnya, maka tumbuh-tumbuhan tidak ada makanan. Maka dia lama-lama dia mengering si jeruk tadi ya. Oke, ini ibu masih SMA ini ya, CVVD ini untuk menyerang jeruk itu ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau di lobak juga namanya turnip yellow mosaic virus ya. Jadi menyerang pohon lobak, tembakau, kapas dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya anak-anak ibu ya, jadi sebenarnya ya diingat ya, dari dahulu sampai sekarang sebenarnya virus itu sudah ada. Cuman tingkat serangannya yang ada batas. Kenapa sekarang serangannya makin meningkat? Karena kelalaian kita ya, kurang cinta dengan lingkungan ya. Jadi kalau cinta lingkungan, apa lingkungan? Bersih, cinta pelihara oksigen, sampah tidak berbuang, itu kan nuansanya alamnya menjadi baik, maka itu bakal mengurangi virus. Tapi sekarang kita kan tidak peduli ya, yang peduli itu makan ya, kemudian tidur, udah selesai ya kan. Nah, makanya jadi bermain handphone juga sebenarnya ya, sebenarnya itu ada batasnya. Ibu juga heran ya, dari kecil nih sekarang sudah dimainkan dengan handphone, sementara kapasitas sinarnya itu ada batasnya ya, sehingga merusak kita. Kalau Anda setiap hari berjam-jam ya dengan ini, akhirnya Bu gimana Bu, kami kan daring, tapi tidak selamanya kalian bisa baca daring, saat-saat tertentunya bisa ya. Nah, seperti itu ya. Maka tidak terbaik daring ini, yang terbaik itu adalah bisa karakter kalian berubah, bisa mengerti dengan yang di ini, bisa belajar tambahannya daring, bisa pakai Google juga bisa ya, tetapi karakter tidak bisa ya didapatkan dari sana. Coba hidup sehat dengan virus. Kalau ibu tatap muka dengan Anda, pasti saya terangkan begini, seperti ini gitu ya, untuk karakter ya. Kalau ibu ceritain aja, oh ibu cerita ini ya, tidak dibuktikan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada
prakteknya di dalam kehidupan ya. Kemudian kita lanjutkan itu pada manusia lagi ya. Manusia ini kan paling objek nomor 1, baik bakteri ataupun virus, karena suka lalai ya anak-anak ya, jangan lalai ya, jangan tidur aja di rumah ya. Nah ini influenza ya, jadi influenza kan sampai sekarang kan dari dulu orang kena influenza, dari perang dunia kedua sudah ada influenza, sampai sekarang ibu menanya anak-anak ibu tersayang, habis nggak influenza itu? Enggak kan, samalah dengan virus COVID-nya nanti. Nah influenza ini sudah dari dahulu kala, tapi sampai sekarang ada kan terus kita influenza. Makanya satu-satunya jalan itu adalah imunitasnya harus dijaga, daya tahan tubuhnya harus dijaga. Itu yang paling nomor 1 ya untuk pencegahan ya. Nggak ada sampai sekarang ya. Namanya ortomyxovirus, nggak ada sampai sekarang, masih ada orang kena influenza. Benar nggak anak-anak semuanya? Masih ada nggak influenza itu? Anak, kenapa nggak masuk ya? Tini, kenapa nggak masuk? Ya, sakit bu, influenza pilek. Nah, masih ada kan sampai sekarang, padahal dia dari dahulu kala. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ayam kena tetelo itu ya. Jadi, nah ini ada flu burung ya. Nah, flu burung oleh avian, virus aviannya, influenzanya, tapi menyerang pada unggas ya, peternak unggas ya, itu namanya adalah flu pada burung. Ini semerbak juga dulu ya, tapi bisa ditanggulangi dengan menghabiskan hewan-hewannya ya, baru habis, karena virus itu kan ada masa sporulasi namanya ya, saat dia merusak kita itu, jadi masa sporulasinya ya. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, ada juga penyakit campak ya, campak bisa pada manusia. Nah, pernah nggak anak-anak ibu terkena campak? Pernah kan waktu kecil, badannya merah semuanya, itu Paramaxovirus juga, RNA tapi itu ya, campak ya. Nah, jadi campak, kemudian herpes. Herpes ini ada 3 macam, ada zoster. Herpes ini juga berbahaya. Ini varicella zoster. Jadi kadang-kadang semua bagian-bagian kita, tubuh kita yang ada kelenjarnya kena. Misalnya di mulut, di kelenjar ASI, di perut, di rahim itu, di luarnya ya, itu bisa kena herpes. Ya, cacar itu namanya herpes. Jadi macam-macam ya. Nah, ya jadi itu salah satunya ya. Kemudian hepatitis. Hepatitis itu hati tadi yang diserang ya. Nanti tubuhnya berubah menjadi kuning. Ini contoh virusnya anak-anak ya. Jadi berbeda-beda kan dari tadi virusnya. Oke ya. Jadi beda semua ya virusnya. Jadi bentuk-bentuk virus tadi. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, virus polio. Ya. Nah, membuat orang bisa jadi lumpuh. Yang diserang adalah otak dan sumsum tulang belakang. Dicirikan nanti kakinya membengkok. Nah, inilah dia poliovirus. Beda lagi virusnya bentuknya. Ya kan ada kakinya bengkok. Kenapa? Kena polio. Nah, virusnya namanya virusnya polio. Menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Kalau diserang sumsum tulang belakang, otak kan itu namanya neuron utama kita ya, sistem saraf utama otak dan sumsum tulang belakang ya, menimbulkan kelumpuhan nantinya. Nah, ini penyakit gondongan. Nah, anak-anak ibu tahu nggak gondongan itu apa? Bukan gondokan ya, gondongan itu penyakit bengkak babi bahasa kitanya ya, lehernya membengkak. Nah, itu disebabkan oleh virus. Makanya kalau ada kena satu di kelas, nanti pasti kena gondongan seberikutnya, karena dia adalah virus. Jadi kalau tahu kita gondongan, ya nggak usah masuk dulu aja kayak gitu ya. Jadi bisa dicegah. Nah, semuanya itu kenapa Bu? Karena kelenjarnya kenapa? Pasti kekurangan air dan sebagainya. Maka si virusnya mudah menyerang. Maka kata ibu itu pertahanan tubuh nomor 1 ya. Nanti urusan yang lain-lainnya, pertahanan tubuh untuk virus ini ya. Semua virus ini contohnya ya, nih kan itu ada parotid salivary gland, itu adalah kelenjar penghasil cairan ya. Kemudian produknya, kemudian ototnya itu ya. Kemudian ada otot dari
belakang tenggorokan kita. Nah, nanti ada sublingualis, maxibularis ya, maksila di atas, mandibula di bawah ya. Nah, itu ya. Jadi di sanalah dirusak ya. Nah, satu lagi Ebola ya. Virus ini ditemukan 76 lama kan anak-anak? Jadi bukan sekarang aja 2000 sekarang itu virusnya muncul. Mungkin ada disebabkan oleh apa saja, mungkin kita tidak menjaga lingkungan. Maka back to nature, kembali ke lingkungan, jaga lingkungannya, terutama lingkungan di rumahnya sendiri. Ini bangun tidur kadang-kadang selimutnya dibiarin belambur, sudah megang handphone ya, sudah kemana-mana. Bersihkan dulu diri, kemudian bersih lingkungan, baru dia virus itu tidak mengurangi berdatangannya. Kemudian imun tubuh itu mulainya dari Zaire ya, kemudian gejalanya hampir sama dengan influenza ya, tapi dia menimbulkan kematian dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi masa tenggangnya itu 2 minggu, sama dengan COVID ini. Jadi makanya kalau kita terserang itu dalam 5 minggu itu kita bisa memperbaiki imun tubuh kita, gizi kita, maka kita bisa selamat. Sama aja dengan COVID ini sekarang ya. Tidak usah terlalu yang penting itu terlalu ditangisi ya, tetapi yang penting itu cari solusinya Anda untuk meningkatkan imunitas, pakai protokol COVID-nya ya. Jadi agar kita bisa terhindar. Saran ibu cuma seperti itu ya, jangan dikurangi dengan rasa ketakutan. Nanti kalau ketakutan imun tubuh juga bakal berkurang ya, tidak boleh takut ya, berusaha untuk menjaga imun tubuh ya. Nah ya, jadi kalau Ebola kontak langsung ya, cairan tubuh bisa pakai darah, feses, urin, ludah, keringat dan sebagainya. Kalau kita sekarang kan melalui langsung juga ya, ada misalnya kita terkena COVID-nya sekarang, kalau bernapas kemudian keluar cairan-cairannya itu kan menimbulkan dia bisa bertahan di benda mati ya. Nah kemudian AIDS ya, Ebola belum juga ada ya vaksinnya ya sampai sekarang. Jadi jangan sibuk dengan vaksinnya saja ya, imunitas itu yang harus kita pertahankan. Sampai sekarang Ebola juga belum, penyakit AIDS juga belum, sudah lama penyakit ini, tapi belum ditemukan. Kan harus berhati-hati untuk menemukan vaksin itu, bukan sebentar ya. Jadi bukan satu ketika ketemu vaksinnya, bukan. Ini buktinya AIDS sampai sekarang belum ada imunitas, belum ada vaksinnya. Cuman caranya gimana? Nah, dibatasi aja apa yang bisa menyebabkannya itu dibatasi ya, karena kalau sudah kekebalan tubuhnya sudah kena, nah kan itu repot ya. Jadi HIV itu virusnya adalah retrovirus. Retro itu double molekul. Jadi double molekul RNA. Kalau kita dibikin nanti vaksin, tahu-tahu RNA berubah menjadi DNA strukturnya, wah lebih gawat lagi ya kan, dan seperti itu. Jadi makanya proses pembuatan vaksin itu lama prosesnya, proses uji cobanya juga lama. Diuji coba dulu ke hewan, kemudian takutnya kita dicobakan ke hewan, hewannya bertambah ganas untuk menyebarkan virus. Maka memang harus berhati-hati, seperti ibu dengar dari beberapa dokter itu tayangannya, itu sangat benar sekali. Jadi jangan bermain-main dengan vaksin. Yang pertama sekali dulu adalah tingkatkan imunitas ya, kemudian pakai protokolnya dulu ya. Nah seperti itu. Ini buktinya AIDS aja udah dari dahulu kala sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Oke, Nana ya, ini lihat ini ya satu contohnya. Oke, ini contoh virus dari HIV. Oke ya. Herpes ini juga sampai sekarang juga belum untuk kulit ini ya, berlendir-lendir, berkoreng-koreng. Nah virusnya namanya itu adalah virus herpes viridae ya. Jadi seperti itu. Nah ini virus herpes beda lagi ya. Herpes itu bisa di mulut, bisa di mata, bisa di kelenjar susu, bisa di mana dan seterusnya ya. Oke, kita lihat ya. Nih ya, rabies ya, ini penyakit disebabkan oleh virus rabies ya, anjing gila, primata lah pokoknya semua ya, rabies ini bentuk dari virusnya. Primata, kita primata nggak anak-anak?
kita kan berkerabat dekat dengan gorila, simpase, dan lain-lain. Jadi kita anjing ya. Nah, itu juga bisa anjing terutama ya, terutamanya anjing. Tapi pokoknya primata bisa kena deh semua ya. Oke. Nah, ini shark. Sebenarnya, ini shark. Coba kalian lihat, baca baik-baik ya, baca pelan-pelan. Shark. Acute respiration syndrome ya. Nah, disebabkan oleh virus corona. Anak-anak ibu tercinta, corona dari sekarang apa dari dahulu? Dari sekarang apa dari dahulu? Dari dahulu sudah ada si corona itu, ya kan? Virus yang menyebabkan penderita mengalami pneumonia ya. Jadi sudah dari dulu. Cuman kenapa dia tidak seperti yang 19 ini? Karena dia DNA-nya belum terubah-ubah. Nah, ada kemungkinan karena pencemaran, udara tidak bagus dan sebagainya yang menimpa si diri corona itu waktu SARS virusnya. Nah, dia tidak berkembang biak seperti ini cepatnya. Nah, kalau mungkin ya itu DNA-nya sudah terobrak-abrik, kemudian dia punya sifat yang baru timbul. Karena DNA satu rantainya saja yang berubah. Jangankan satu rantai, satu basa nitrogennya saja yang berubah. Ya, itu sudah menimbulkan sifat yang berbeda. Jadi anak-anak harus memang hati-hati semua. Nah, pneumonia. Nah, pneumonia ini kan kita timbulnya kan lebih banyak pada saat asap, kabut, pembakaran. Nah, apa ibu bilang tadi? Karena udaranya tercemar, maka dia lebih mudah berkembang biak. Ya, nama penyakitnya itu adalah CVP. Ya, nama virusnya adalah SARS. Nah, coronavirus pneumonia. Ya, coronavirus pneumonia, ya kan? Nah, kalau sekarang yang COVID-nya itu ya sudah ada juga si coronanya dulu ya, tetapi berkembangnya sangatlah pesatnya sekarang. Gitu ya anak-anak. Jangan wah sekarang corona, sudah dari dulu namanya adalah SARS ya. Oke, jadi nah ini bentuknya ya. Nah, ada kemungkinan bentuknya udah berubah nggak Bu? Ada kemungkinan. Karena apa? DNA-nya sudah ada yang terganggu gitu ya. Nah, ini pada hewan. Oke. Nah, yang disebutkan pada hewan tadi ya, ada polioma, penyakit polio tumor pada hewan, adenovirus ya, kemudian rhabdovirus, hampir sama dengan manusia anak-anak ya, retinovirus, HIV ya. Hampir sama ya, avian influenza, flu burung, hampir sama semua. Nah, ini dia vaksinnya, disuntik ya. Makanya berhati-hati ya. Jadi vaksin itu adalah, kita lihat ya anak-anak ya. Nah, vaksin itu merupakan suspensi mikroorganisme antigen permukaan atau toksinnya telah diamati atau telah dilemahkan. Jadi vaksin itu virus itu yang sudah dilemahkan. Jadi kalau dia tak terlemah gimana anak-anak ya, kan itu artinya memasukkan lagi ke dalam tubuh. Jadi memang harus berhati-hati ya. Nah, ini ada yang dibuat secara konvensional ya. Ini vaksin berasal dari patogen, contoh influenza, kolera, hepatitis, ini kan sudah ada ya vaksinnya. Nah, vaksin itu berasal dari bibit penyakit yang dilemahkannya tadi ya, kurang jelas ya. Jadi vaksin itu berasal dari patogen yang dilemahkan ya. Jadi patogen itu siapa? Ya si dialah nak. Ya si penyakit itulah nak yang dilemahkan ya. Kalau dia benar-benar sudah lemah, nanti dia masuk ke dalam tubuh kita ada penyakitnya, maka dia menjadi netral. Positif ketemu negatif, maka menjadi positifnya menjadi netral ya. Oke. Nah ya, jadi ada juga yang dari patogen ya. Jadi vaksin tetanus difteri itu dibuat dari senyawa patogenik mikroorganisme. Jadi dari hewan, dari mikroorganisme itu makhluk hidup yang kecil ya. Untuk tetanus dan difteri sudah ada ya, makanya ada vaksin tetanus ya. Orang kalau mau menikah divaksin ya, tetanus tali pusar. Agar apa? Agar tidak terkena, anaknya tidak terkena tetanus tali pusat. Tetanus itu artinya kejang-kejang ya, kejang-kejang otot gitu, anak-anak ibu semua ya. Nah, ini
Kalau kita lihat ini apa nih Bu judulnya, prinsip rekayasa genetik dalam pembuatan vaksin. Jadi ini adalah salah satu keuntungan juga dengan jalan mengisolasi gennya, menyisipkan gen hewan, kemudian rekombinan ya. Nanti kita pelajari ya lebih detailnya, cukup diketahui saja ya prinsip orang membuat vaksin itu. Ya nih kita lari ke vaksin sendiri ya anak-anak ya. Nah vaksin itu dibuat untuk mencegah ya, terutama misalnya tuh yang sudah ada tuh penyakit gondong, polio, cacar air, rubella, rabies gitu yang sudah ada ya, yang belum ada tuh penyakit AIDS ya dan sebagainya ya. Nah beberapa vaksin yang sudah kita dibuat, ada yang dari embrio ginjal, monyet dan sebagainya ya. Jadi anak-anak ibu semua ya, vaksin itu adalah untuk membuat antigen, tetapi antigen yang baik atau perlawanan tubuh kita yang baik atau imunitas kita yang baik adalah yang dihasilkan oleh tubuh, karena kita punya perangkat yang diberi Tuhan yang namanya sel darah putih ya. Jadi itu terjaga. Maka bagaimana cara menjaga itu dia bisa berfungsi seperti yang diciptakan Tuhan, anak-anak ibu? Maka kalian makan harus dijaga. Jadi jangan makan sembarangan yang mengandung pengawet ya, yang mengandung pewarna. Jangan diterabas saja semua. Ya, kenapa? Karena itulah yang nanti bisa merubah semuanya. Ya, jadi maka anak-anak ibu harus perhatikan itu ya. Jadi agar itu nomor satunya ya, agar anak-anak semua bisa berpola hidup sehat, bisa menjaga imunitas untuk mencegah si virus yang suka ngelayapan sekarang ini, agar dia ada pun tidak masalah, agar dia yang penting dia tidak merusak kita, karena dia kan berupa zat ya. Kalau dia tidak bisa merusak, kita tidak beri peluangnya. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ya bisa selamat dari terutama anak-anak ibu semua, tapi secara umumnya lah bangsa Indonesia ya. Jadi dengan apa jalan satu lagi tadi, dua hal ingat ya, satu menjaga imun tubuh, dua menjaga lingkungan dan alam bumi pertiwi yang nanti menyumbangkan oksigen yang baik untuk pernapasan kita ya. Nah jadi itu yang bisa ibu sampaikan tentang virus. Dibaca baik-baik, diulangi, kemudian nanti kalau ibu beri tugasnya jadi bisa dikerjakan dengan baik. Jangan bawa tidur, keciri loh ya siapa yang tidak belajar ya. Kalau ibu beri tugas nganga, ngerti ya bahasa nganga apalah ibu ini ya. Jadi artinya timbulnya gimana karena nggak dibaca. Kalau dibaca kan pasti bisa diterjemah, kemudian bisa dipahami, kemudian bisa dimengerti. Mungkin begitu ya anak-anak ibu tercinta ya. Semoga ini adalah pembelajaran pertemuan daring kita terakhir untuk virus ya, untuk bab semester 1 ya. Jadi nanti diselesaikan dengan bab ini dengan diikuti dengan tugas, nanti tugasnya menyusul ya. Terima kasih. Kemudian kalau salah-salah ibu salah kata, siapa saja yang membacanya mohon maaf ya, karena sudah berusaha untuk memberikan atau berbagi cerita atau berbagi ilmu sama siapa saja yang membukanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.